Allah wabarakatuh. Suaranya tidak terdengar. Halo, halo, halo. Ya, sambung. Oke, kita ada waktu sekitar 45 menit sampai 1 jam. Monggo bisa dimulai, Bro. Sudah mulai ya. Start. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang sangat saya hormati. Sebelum saya menyampaikan ceramah pada pengantar berbuka puasa di Amsterdam dan persiapan sahur di Halo? Halo? Ya. Halo? Ya, jelas. Ya, sebelum saya menyampaikan ceramah untuk persiapan berbuka di Belanda dan persiapan sahur di tanah air di Indonesia, saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca Al-Fatihah, untuk mengenang, mendoakan seluruh orang-orang yang merintis, ya, orang-orang yang merintis kegiatan dakwah, kegiatan Islam di Belanda khususnya ini. Termasuk juga Fatihah untuk Bapak Rosyidi, ya, Bapak Rosyidi dari KBRI yang beberapa jam yang lalu telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh yang merintis kegiatan dakwah di Belanda dan juga yang saya sebutkan tadi Pak Rosyidi, mudah-mudahan apa yang pernah dilakukan sekecil apapun, hanya mengantar surat atau hanya menyiapkan konsumsi, apa saja yang pernah dikerjakan menjadi penyelamat dari siksa kubur dan siksa neraka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudaraku kaum muslimin yang sangat saya cintai, alhamdulillah ya. Kita tidak punya apa-apa, tidak apa-apa, asalkan kita masih bisa sujud ya. Kita tidak punya apa-apa, tidak apa-apa, asalkan kita masih punya waktu untuk bersujud. Jadi bisa bersujud itu kekayaan kita yang sangat mahal. Sudahlah, jangan besar-besarkan soal penyakit yang ada pada Bapak dan Ibu. Jangan dibesar-besarkan persoalan ekonomi Bapak Ibu. Ya, sudahlah. Yang penting kita masih bisa bersujud. Sujud itu bisa kekayaan yang termahal. Termahal. Bersyukurlah diberi waktu oleh Allah. Bisa masuk bulan Ramadan yang seperti ini. Senang. Mengapa Allah memberikan corona pada bulan Ramadan begini? Ya tujuannya supaya ada kegiatan seperti yang saya lakukan hari ini. Kalau tidak ada corona, tidak akan ada begini. Ya, untuk apa kita diberikan corona ini? Kan rumus di dalam Islam kan ada. Al-ajru biqadril masyaqqah. Pahala
cinta Allah kepada manusia itu ada kaitannya dengan sejauh mana dia memiliki kesulitan untuk melakukan itu. Orang miskin yang hanya bisa menyumbangkan 1 euro, ya, tapi 1 euro itu adalah diambilkan dari 4 euro di tangannya, ya, kekayaannya, maka itu perjuangannya enggak main-main. Gitu loh. Berbeda dengan 1 euro yang diberikan oleh orang yang memiliki sekian juta euro, gitu. Jadi kesulitan apa yang kita lakukan, ya, selama mengerjakan kebaikan itu akan melipat gandakan. Siapa tahu bahwa Ramadan yang kita berada pada saat-saat susah seperti ini, saya yakin betul bahwa Ramadan sekarang ini nilainya tidak tahu berapa miliar kali lipat, ya, berapa miliar kali lipat daripada Ramadan tahun yang lalu. Maka ini jangan dipandang sebagai sesuatu yang musibah besar, enggak lah. Musibah besar itu kalau Bapak nggak bisa sujud. Musibah besar itu kalau Anda meninggal tidak bisa baca la ilaha illallah itu. Ya. Saudaraku kaum muslimin yang sangat saya cintai. Ya. Kalau Bapak Ibu ditanya untuk apa sih puasa, jawabnya kan sederhana. Jawab dalam Al-Quran itu la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun itu artinya supaya kamu itu lebih baik lah. Begitu aja sederhana. Maksudnya lebih baik apa? Ya kalau kamu sebagai suami ya lebih baik lah. Gitu. Itu tujuan puasa. Kalau kamu sebagai istri ya supaya kamu jadi istri yang lebih baik. Kamu kalau sebagai pekerja ya jadi pekerja yang lebih baik. Orang Islam yang lebih baik. Kamu sebagai guru, ya sudah kamu jadi guru yang baik. Itulah la'allakum tattaqun. Maka berarti puasa ini hanya bisa berarti kalau kita ini memang ada peningkatan sedikit. Syukur-syukur banyak, ya, untuk menjadi orang muslim yang lebih baik. Pemirsa dan kaum muslimin yang mudah-mudahan selalu diampuni Allah, ya. Pada sore hari ini dan pagi hari Indonesia ini, saya akan menyampaikan topik, judulnya sangat unik ya, judulnya itu bangkit dengan jarum jahit. Nah, bangkit dengan jarum jahit. Bangkit dengan jarum jahit. Apa yang saya sampaikan ini saya ambilkan dari buku saya yang ini, buku yang ini ya, Hidup Masih Koma Belum Titik. Nah itu, hidup masih koma belum titik. Bangkit dengan jarum jahit. Maka Bapak Ibu saya persilakan yang membawa Al-Quran, kalau tidak membawa ya ambillah itu, ya, ambil Al-Quran di rak masjid itu, ya. Nah begitu, ya bagus. Siapa itu yang ambil Al-Quran itu? Ya, good. Nah begitu. Amir ini. Ya, baik. Bangkit dengan jarum jahit. Tapi sebelum itu saya ingin memberikan kata-kata motivasi untuk kita bangkit ya. Bangkit dan optimis lah. Nah, enggak apa-apa dicatat. Ini Mas Amir dicatat. Kalau udah dicatat lupa itu. Ya, Mas Amir ini pemirsa adalah orang yang sangat setia mendampingi saya ketika saya mendapatkan kesempatan untuk jadi imam di Belanda beberapa tahun yang lalu. Ini Mas Amir itu ya. Dulu masih bujang, terus sekarang sudah punya anak. Saya pikir dulu enggak senang wanita, tapi ternyata ya Mas Amir ternyata ya suka wanita. Bangkit dan optimislah gitu. Pandanglah samudra. Itulah masa depan yang terbentang luas untuk Anda.
Saya ulang ya. Bangkit dan optimislah. Bangkitlah dan optimislah. Bagaimana caranya? Pandanglah samudra. Itulah masa depan yang terbentang luas untuk Anda. Baik. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mempelajari Surah Al-A'raf 156. Al-A'raf 156. Ini berapa pesertanya ini, Pak Adwan? Di YouTube ada 14 yang online. Oh, alhamdulillah. Di Facebook yang ramai. Oke, alhamdulillah. Ya ini pertama kali nanti beberapa orang belum tahu lah, belum tahu. Atau sekarang masih kerja, atau sedang berlibur, atau bagaimana. Surah Al-A'raf 156. Al-A'raf 156, saya baca di situ. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan diikuti bagi yang sudah pegang Al-Qur'an. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati inna hudna ilaik. Qala adzabi usibu bihi man asya' wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Tidak saya terjemahkan secara keseluruhan. Tolong ayat yang berbunyi warahmati wasi'at kulla syai' itu digarisbawahi. Nah, itulah ya. Warahmati wasi'at kulla syai'. Warahmati wasi'at kulla syai'. Silakan diulang semuanya kata-kata saya. Warahmati wasi'at kulla syai'. Sekali lagi. Warahmati wasi'at kulla syai'. Sekali lagi jangan lihat Quran ya. Di setengah dihafal. Warahmati wasi'at kulla syai'. Ya, Mas Amir coba diulang Mas Amir. Warahmati wasi'at kulla syai'. Wah, kurang mantap bagi pegiat dakwah di sana. Kurang lagi yang lebih mantap. Warahmati wasi'at kulla syai'. Wah, ini seperti Imam Madinah. Amin. Insya Allah, udah bagus. Masih ingat saya dulu itu ngajari Mas Amir zaman Pak Ramli ya. Ya, Mas Amir ya. Ya, Pak. Saya ada fotonya itu, ngajari Mas Amir di depan Pak Ramli di lantai atas itu toh. Ya, Warahmati wasi'at kulla syai'. Artinya apa? Warahmati dan rahmatku wasi'at kulla syai'. Mencakup segala sesuatu. Coba. Warahmati wasi'at kulla syai'. Apa saja itu dirahmati Allah. Jadi kata-kata ini artinya tidak ada satupun makhluk ya yang tidak mendapatkan sentuhan kasih Allah. Pada jam ini ada semut-semut kecil yang berjalan di kegelapan malam itu, di kegelapan di liang-liangnya itu diurus oleh Allah. Diurus oleh Allah, diberi makanan. Kulla syai' itu artinya bukan kulla muslim. Tidak. Tapi rahmatku itu meliputi pada semua orang. Apakah dia muslim atau tidak. Ada orang yang mencaci-caci Islam. Ya, mengolok-olok Islam. Itu pun dihidupkan oleh Allah. Ya, ruhnya tidak dicabut.
jantungnya masih normal, ya, maka itu berarti apa? Orang yang benci kepada Allah pun itu diurus oleh Allah. Coba, subhanallah. Jadi tidak ada perkecualian. Tidak. Orang yang berzina, naudzubillah. Orang berzina. Pas setelah zina, ia masih diberikan rezeki oleh Allah. Itu apa? Itu kasih Allah. Jadi, kasih Allah di dunia ini tidak pernah dibeda-bedakan. Meludahi Allah pun itu masih diberi hak hidup oleh Allah. Memuji Allah juga dirahmati Allah. Nah, kalau begitu, apalagi orang yang benci Allah saja itu dirahmati Allah. Apalagi orang yang senang menyebut nama Allah, bergerak, berjuang di bidang dakwah, di bidang agama, seperti bapak-bapak dan ibu-ibu ini. Ya. Itu dirahmati Allah. Senanglah, senanglah, senanglah. Bahkan, nah ini, cobaan berat yang dihadapi manusia itu pun sebenarnya bentuk kasih Allah agar ia segera kembali ke jalan yang benar. Jadi kalau begitu corona ini apa? Kalau saya, ya menyebut ini rahmat Allah. Ya kelihatannya musibah, tapi ya rahmat Allah. Rahmat Allah lah begitu. Kita berpikir yang positif saja. Berpikir yang positif. Ya. Berpikir yang positif ya. Tapi kan gini Pak, susah semuanya lah. Sama sekarang Tuhan saya tanya. Ya. Tuhan saya tanya. Halo Pak Opang. Halo Pak Opang, masih ini senang lah Pak Opang. Mana istrinya ini? Bu Muti ini kok tidak kelihatan ini. Mana ini? Mana ini Bu Muti? Ayo Bu Muti. Sekarang Tuhan saya tanya, ada orang dimasukkan ke ruang operasi, dirobek perutnya, ya, dioperasi, dia bilang sakit, dia bilang ini, apakah itu karena marahnya dokter atau karena sayangnya dokter? Bahkan itu tuh. Karena itu sayang, memang sakit. Gigi dicabut itu ya sakit, menakutkan. Tapi tujuannya apa? Supaya setelah itu kamu sekalian menjadi orang yang lebih sehat. Sekarang kamu saya berikan corona. Nah, kata Allah, ya saya berikan corona supaya kamu lebih banyak menyebut namaku daripada sebelumnya. Coba sekarang kalau kita naik pesawat ya dari Amsterdam ke Jakarta. Karena pesawatnya itu enak. Ayo, Mas Amir, apa yang Anda lakukan? Karena pesawatnya nggak ada goncangan. Nah, apa Mas Amir yang dilakukan? Nonton video. Apalagi? Ya toh? Zikir. Wah, enggak ada goncangan kok zikir. Kayak kamu. Tetap zikir, Pak. Hebat. Tapi rata-rata itu kalau dalam posisi yang pesawat tidak ada turbulence ya, biasanya ya kita ini nyetel musik atau apa. Tapi kalau nanti sudah mulai ada goncangan, baru itu. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma shalli ala Muhammad. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Nah, itu berarti tujuannya adalah supaya mulut kita ini kita gunakan untuk memanggil Allah. Ya. Jika tangan Anda ditarik, jadi saya ingin meyakinkan Bapak Ibu sekalian bahwa apa saja yang terjadi itu sudahlah. Itu memang itu keinginan Allah. Tidak mungkinlah Allah berbuat tidak baik untuk kita sekalian ini. Di sini saya tulis ya. Musibah atau cobaan yang Anda alami sebenarnya sengaja diberikan Allah agar Anda selamat dari musibah yang lebih dahsyat. Awas kata-kata ini tolong dicatat Bapak Ibu. Musibah apapun yang Bapak Ibu terima sebenarnya itu menyelamatkan Bapak Ibu dari musibah yang lebih besar. Gitu loh. Jadi musibah yang diberikan Allah sekarang ini kapan saja sebenarnya itu adalah
menyelamatkan kita dari musibah yang lebih besar. Saya paham. Kalau Bapak Ibu tidak paham, kalau tidak saya beri contoh itu. Ya, sekarang kalau orang itu dioperasi kakinya, ya, dioperasi jantungnya, situ sakit. Tapi sebenarnya itu untuk menyelamatkan jangan sampai ada penyakit yang fatal yang pada manusia itu. Jadi musibah apapun itu sebenarnya dirancang Allah untuk menyelamatkan musibah yang lebih besar. Ada orang, ya subhanallah, saya ingin meyakinkan kita bahwa itu semuanya atas dasar wasiat rahmati kulla syai'. Ya. Ada orang yang dia miliarder di Indonesia, ya menurut saya ya orang termasuk orang terkaya lah begitu. Dia kesulitan makan. Ada sariawan yang sampai berbulan-bulan, lalu makanannya harus dimasukkan lewat selang lah gitu. Apa namanya itu? Tidak tahu namanya. Masukkan itu. Dia bilang, Pak, sudah hilang kenikmatan hidup saya ini. Sudah tidak bisa merasakan begini. Saya sudah susah kok. Allah belum mengabulkan, Pak, ini sakit saya sariawan kok sampai begini. Saya bilang, musibah itu diberikan Allah supaya Bapak kita semuanya ini selamat dari musibah yang lebih besar. Ya tapi gimana Pak? Oh, itu bahasa-bahasa menghibur saya aja begitu. Gini kok begitu. Subhanallah. Ngomong saya itu baru bisa diterima ketika 6 bulan berikutnya. 6 bulan berikutnya karena makanannya dia terbatas, tidak bisa milih-milih, dokter mengatakan diabetesmu normal, kolesterolmu good. Coba. Andaikan tidak diberikan sariawan, mungkin dia sudah mati karena dia memang doyan makan tuh apa bahasa Belandanya itu, Mas Amir? Pak Opang, apa bahasanya doyan makan? Apa makan lah tuh. Karena itu makannya nggak terkontrol, bisa saja dia mati. Maka supaya dia tidak mati, kata Allah, saya berikan penyakit di mulutnya, nggak bisa makan yang memilih yang enak itu tidak bisa. Ya itulah. Kita berpikir yang saya ajari Bapak Ibu sekalian untuk berpikir yang anggaplah semua itu ada hikmahnya dan kita nggak bisa. Nggak sering kali nggak paham tentang maksudnya Allah memberikan sesuatu itu. Baik. Judul kajian kita pada sore hari ini kan apa tadi itu? Bangkit dengan jarum jahit. Oke. Saya ingin setelah ini langsung saya ingin menyapa semuanya. Inilah ceritanya. Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah berfirman kepada Nabi itu ada 2. Ada yang firman-Nya itu ditulis di dalam Al-Qur'an ini, ya. Ada firman Allah yang tidak ditulis oleh firman ini. Karena Allah tidak nyuruh untuk memasukkan di dalam firman, di dalam Al-Qur'an. Nah, firman Allah yang baca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Itu Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin itu bukan redaksi pilihan Rasulullah, tapi itu redaksi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hadis itu Allah memberikan isinya. Muhammad ini bahasakan sendiri. Jadi baca Quran itu nilainya, pahalanya lebih besar dari membaca hadis. Nah, Allah pernah mengatakan begini, wahai hambaku, andaikan semua makhluk, generasi pertama sampai terakhir, berkumpul di lapangan, kemudian semuanya meminta kepadaku, dan semuanya aku kabulkan. Coba Allah berfirman, wahai orang-orang di Belanda, wahai orang-orang di Indonesia, andaikan semua manusia mulai zaman Nabi Adam, sampai nanti
menjelang kiamat, nggak tahu berapa abad itu berbaris satu persatu di sebuah panggung. Lalu setiap orang meminta. Dan apapun permintaannya itu saya beri. Apa kata Allah? Kekayaanku tidak akan berkurang. Hanya seperti jarum. Oh, sayang saya tidak ada jarum tadi ya. Oh ini ada jarum. Ini ada jarum. Nah seperti ini. Kelihatan Bapak Ibu? Ini loh, jarum. Kelihatan? Ya. Seperti jarum dimasukkan ke dalam laut, seret, lalu ditarik. Kata Allah, saya tanya, ketika jarum dimasukkan ke laut, ditarik, kira-kira volume air di laut itu berkurang apa enggak? Tidak. Ayo jawab yang tegas, Mas Amir. Tidak. Good. Iya, tidak berkurang. Nah, kekayaan Allah yang sudah diberikan sekarang untuk orang di Amerika yang terkenal di sana, di Arab Saudi yang terkenal sana, di Brunei sana, di Inggris sana yang terkenal, semua kekayaan itu hanya tidak mengurangi kekayaan Allah. Berarti apa? Berarti kekayaan Allah, kesuksesan apapun untuk Mas Amir, untuk Pak Opang, untuk siapapun yang sedang bergabung dalam acara ini, berarti persediaannya masih banyak. Itu lalu saya katakan optimislah, ya, optimislah, yakinlah bahwa masa depan Anda itu masih luas seperti luasnya samudra yang belum habis hanya karena persoalan jarum yang dimasukkan ke dalam air laut. Oke, ingat topik sore hari ini apa Mas Amir topiknya? Jarum. Jarum. Iya, topiknya adalah bangkit dengan jarum jahit. Subhanallah. Itu sajalah ya yang bisa saya sampaikan. Kajian kita adalah tentang jarum jahit yang kita kaitkan dengan surah Al-A'raf 156. Oke, sekarang saatnya kita berdialog interaktif. Silakan. Mas Amir tanya dulu supaya membuka. Atau ayo Pak Opang lah, siapa? Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, ayo kita ngobrol. Mosok saya ngomong. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Silakan. Ya, enggak harus menyangkut jarum lah. Ya, kalau penjahit itu jarum. Ya, yang lain-lain apa saja yang bisa ditanyakan menyangkut puasa atau menyangkut yang lainnya. Baik, sekarang ini kalau di Indonesia ini tengah malam, itu pagi nih ya, sudah persiapan sahur semuanya. Ini speaker masjid sudah mau melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Mungkin ada yang bertanya begini, Pak, saya ini kan kalau banyak pembicara itu sholatlah malam, lebih-lebih tengah malam. Nah, tengah malam itu jam berapa? Tengah malam itu lihat-lihat. Seringkali orang mengatakan tengah malam itu ya jam 12 malam kalau di Indonesia. Ya enggak lah. Hitung saja. Maghribnya itu jam berapa, subuhnya itu jam berapa, lalu ambil tengah-tengahnya. Jadi bisa saja di Indonesia itu jam 11 itu sudah tengah malam. Jam 11 itu sudah tengah malam, berarti sudah sholat lewat tengah malam. Itu sudah ampuh itu, waktu yang ampuh. Jadi tengah malam umpamanya
jam maghrib itu jam 5 ya. Mohon maaf saya bikin contoh di Indonesia ya. Maghrib itu jam 5 sore. Lalu subuhnya jam setengah 4. Nah, itu antara jam 5 sore sampai jam setengah 4 itu tolong dihitung tengahnya jam berapa. Bisa saja jam setengah 11 itu sudah tengah malam. Itu tengah malam. Ya. Lalu apa bedanya sholat tahajud dan sholat malam? Kalau sholat malam tidak mesti tahajud. Kalau tahajud pasti sholat malam. Maksudnya kalau orang itu belum tidur, ya belum tidur. Kalau belum tidur, maka itu disebut sholat malam. Tapi kalau sudah tidur walaupun 5 menit, itu sudah disebut sholat tahajud. Ya. Ayo Pak Opang, kita diskusi Pak Opang. Apa Pak berbukanya di sana Pak? Persiapannya apa ini? Makanannya apa Pak? Pak Opang. Saya mau nanya Pak Ustadz. Ayo. Manakah yang harus didahulukan, sedekah kepada orang tua atau kepada saudara? Ya. Manakah yang harus didahulukan, sedekah kepada orang tua atau kepada saudara? Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Lihat mana yang lebih membutuhkan. Yo kalau urutannya ya lebih orang tua. Ya pasti itu orang tua. Tapi jika dalam keadaan tidak mendesak ya rata-rata lah begitu. Sekarang begini contoh yang sederhana. Orang tua persediaan makannya masih ada untuk sekarang dan besok. Sedangkan saudara Anda itu yang hari ini saja tidak ada. Nah, mana Mas Amir yang didahulukan? Ya tentu orang tua atau Mas Amir. Ya. Iya toh? Ya, oh, bukan saudara toh? Saudara karena saudaranya itu memang sangat mendesak. Ya. Nah, jadi lihat-lihat situasi dalam kondisi seperti apa. Dan begini Mas Amir. Bedanya apa? Kalau kepada orang tua itu tidak boleh diniati zakat. Ya. Kalau kepada orang tua tidak boleh diniat zakat. Tidak boleh. Tapi kalau kepada saudara, saudara kandung, saudara ipar, saudaranya siapa saja, itu boleh dihitung zakat. Itu Mas Amir. Pak Opang, apa Pak Opang? Persiapan berbukanya makanan apa? Tunjukkan saya Pak Opang. Ada ya di situ. Mana? Ya. Mana Bu Muti? Ini persiapan bukanya apa ini? Baunya, enak sekali Bu Muti. Enak sekali. Oke. Silakan Bu Muti, Pak Opang, atau siapapun yang ini ayo bergabung. Atau siapa lagi yang mau bertanya? Mas Amir juga boleh lagi. Ada pertanyaan nomor 1, Pak Wahyu. Ada pertanyaan dari Pak Wahyu. Temannya. Oke. Dari Sutermir, apakah hukumnya saat ini karena dengan wabah corona bila zakat fitrah ataupun fidyah dari seseorang yang ingin menyalurkannya memberikan langsung ke saudaranya yang lagi memerlukan saat ini, yang lagi kesusahan. Terima kasih Pak. Boleh. Tadi sudah saya sebut Pak Wahyu, ya. Tadi saya sebut Pak Wahyu, kalau zakat itu boleh diberikan kepada saudara, ya, tapi tidak boleh kepada orang tua. Kepada istri juga tidak boleh. Oh, istri kok ya dizakati, karena istri itu bagian dari kewajiban kepada tugas seorang suami kepada istri, ya, itu boleh, ya. Jadi tidak harus corona, Ibu, Pak Wahyu, tidak harus corona, tidak harus waktu corona. Tidak dalam keadaan corona pun itu boleh langsung diberikan kepada saudara, itu boleh. Cuma memang lebih baiknya dikoordinir, itu dikoordinir lembaga zakat. Nah,
bisa saja itu Masjid Al-Ikhlas, bisa lain boleh. Tapi intinya tidak harus corona, dalam posisi apa saja boleh zakat itu diberikan langsung. Oke, next. Oke, ada pertanyaan berikutnya? Ayo, Mas Amir. Bagaimana, Ayo. satu lagi Pak, bagaimana Ya. hukum puasa tapi tidak sholat Pak? Ya, puasanya satu. Karena di dalam, coba diperiksa saja, di buku-buku, apa ada sih syaratnya puasa adalah sholat? Tidak ada. Ya kan gitu. Syaratnya puasa itu siapa? Satu, orang Islam. Loh, dia syahadat. Kemudian yang kedua, dia dalam kondisi yang waras. Loh. Ya kan gitu. Yang ketiga syaratnya adalah pada waktu yang benar. Loh. Sudah nggak ada lagi persyaratan yang lain-lain. Jadi orang yang tidak sholat kok puasa, puasanya sah, tapi tidak sholatnya itu dosa. Itu tidak ada hubungannya. Nah, gitu ya. Malah kalau gitu percuma, jangan bilang percuma. Siapa tahu bahwa dengan menjalankan puasa itu lalu Allah sayang kepada beliaunya, kemudian cahaya Allah dalam hatinya itu lebih kuat, kemudian setelah itu dia mulai sadar. Sudah, jangan diolok-olok, ya. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan, Mas Amir, mungkin lewat WhatsApp ataupun mungkin lewat surat atau apa, silakan. Di bawah. Oh iya nih Pak Ustadz, ini ada dari jamaah PPM Al-Ikhlas dari Ibu Sylvia Jain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Sylvia Zain. Setelah sholat Isya, saya sudah langsung sholat witir sebelum sahur. Saya sholat tahajud. Apakah saya tidak usah lagi melakukan sunnah witir? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, betul. Ibu sudah benar. Perhatikan, satu, witir itu hanya dikerjakan sekali, tidak boleh 2 kali dalam semalam, tidak boleh. Hanya sekali. Kapan dikerjakan? Bisa apa pada awal malam, bisa akhir malam. Tapi intinya satu. Nah, mumpung ketemu lah ini ya, mumpung ketemu. Senang sekali ya ini. Terima kasih Corona, karena Corona ini saya bisa, ini bisa kontak dengan Bu siapa ini? Bu ayo, siapa ini ya? Subhanallah, enggak ada namanya ini, Galaxy Tab aja ini. Siapa ini? Jadi kan gara-gara Corona saya bisa kontak kayak begini ya. Terima kasih. Jadi mumpung saya ketemu, saya katakan witir itu tidak hanya waktu Bunda. Aduh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bu ya Allah, yang almarhum. Sukijo. Ya Allah ya. Bu Sukijo. Subhanallah. Bagus. Senang sekali ketemu jenengan, itu senang. Masakannya sip. Tidak hanya masakannya, menyuguhkannya itu loh ikhlas, senang sekali. Jadi saya ingatkan Bu Sukijo, ya Allah mudah-mudahan dirahmati Allah ya, karena Masjid Amsterdam ini ada hubungannya dengan keringatnya Pak Sukijo. Senanglah sekarang ini, senang Bunda, senang sekarang, senang Bunda, ya Allah. Senyum-senyum karena rintisannya itu sekarang dinikmati. Alhamdulillah. Ini Ramadan pertama tanpa Pak Sukijo ya Bu ya. Nah, enggak apa-apa, nanti dikirimkan aja ke Surabaya ya. Jadi saya ingatkan, witir itu tolong Pak Opang, Bu Sukijo ya, semuanya itu saya ingatkan. Witir itu tolong dikerjakan setiap malam, jangan ada malam tanpa witir. Kalau mau ngikuti saya boleh. Saya dan anak-anak saya itu setelah sholat Isya
langsung sholat sunnah, langsung setelah sholat sunat, sholat witir, kadang 1, kadang 3. Enak sudah saya tutup. Nanti ketika sholat malam, karena pada waktu awal malam sudah sholat witir, sudah tidak boleh ada sholat witir lagi. Itu. Subhanallah. Apa Bu persiapan berbukanya ini Bu Sukijo? Apa ini yang disiapkan? Oke, silakan yang lain. Ada pertanyaan di Masjid Maroko setelah sholat maghrib langsung sholat isya dan taraweh. Jadi digabung di maghrib. Apakah ini boleh? Ya kalau dipandang bahwa itu kalau itu dipandang karena untuk penyelamatan nyawa ya, mungkin tidak boleh lama-lama di masjid. Berbahaya atau karena ada bencana sebagainya. Lah sekarang kan saya tanya tuh, uang sholat isya saja boleh digabung, boleh dijamak dengan maghrib. Ya kan gitu toh. Lah apalagi terawihnya. Gitu ya. Boleh, boleh. Jadi itu karena apa? Berarti sudah dijamak toh, diniati dijamak. Karena apa? Memang ada kekhawatiran karena ini ada bencana, tidak boleh terlalu lama-lama kumpul dengan orang, ya. Itu maka dipercepat. Ya seperti di Masjidil Haram itu kemarin kan ada taraweh dan itu hanya dibatasi untuk petugas-petugas keamanan, yang lain tidak boleh masuk, ya. Tidak boleh masuk. Kemudian tarawehnya hanya diperpendek. Hanya 10 rakaat atau berapa. Itu karena apa? Karena suatu kondisi tertentu. Nah sekarang kan kita mikir toh, jadi kalau Allah tidak berkehendak itu ya semuanya terjadi, ya tidak berkehendak semua tidak terjadi. Contoh, kayak di mana di Mekah itu, umpamanya itu walaupun doanya itu di dekat Hajar Aswad ya, kalau Allah belum mengendaki ya tetap saja masih ada corona. Oke, yang lain silakan. Saya satu lagi Pak. Ya. Bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan tahun lalu dan belum menggantinya pada saat bulan Ramadan sekarang ini, Pak? Bagaimana solusinya? Nah, solusinya ya gampang. Nanti setelah Ramadan itu diniati puasa Syawal. Tapi untuk Anda itu puasa mengganti ya. Ya sudah diganti. Kan hutang itu harus dibayar. Wong bank aja Anda tidak bayar. Apa itu enggak bayar hutang aja dikejar kok. Apalagi kalau hutang kepada Allah. Ya sudahlah sekarang ini sekarang hutang yang tahun lalu belum dibayar semuanya, belum diganti ya. Saya doakan rezeki Anda bertambah. Nanti Anda bisa istirahat untuk bisa melaksanakan sholat puasa mengganti puasa yang ditinggalkan. Bagi yang sudah biasa puasa Senin Kamis ya enak itu, yang lain diniati puasa Senin Kamis, yang Anda diniati itu digabung saja lah. Ya Allah, saya niat puasa mengganti Ramadan, saya letakkan di hari Senin, itu hari kelahiranmu ya Rasulullah, hari kelahiran Rasulmu ya Allah, itu. Jadi tidak ada persoalan, segera ganti aja setelah Ramadan ini. Baik Mas Amir, terus Bu Iva, seseorang yang akan meninggal sakaratul maut mendapatkan terapi sedasi seperti morfin dengan tujuan untuk mengurangi rasa sakit atau sesak. Apakah diperbolehkan? Kalau yang memberikan itu dokter boleh. Karena itu sudah terukur, enggak boleh sendiri. Oh, enggak boleh. Ya, kalau dokter itu boleh. Boleh kalau dokter itu karena sudah diperhitungkan secara ilmiah tidak merusak tubuh, ya. Jangan ambil sendiri, mentang-mentang ini untuk diambilkan sendiri diberikan pada dia, tidak boleh. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Silakan, ada beberapa menit lagi, silakan. Ayo Pak Umiul. Pak Hasan. Ayo. Silakan, ada beberapa menit lagi.
Ayo. Ayo Pak Hasanul. Ini subhanallah. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Lagi di mana ini? Di rumah Ustaz. Karena nggak boleh ke masjid. Oh gitu. Ya. Gimana? Udah tadi Ustaz, saya udah tanya tadi Ustaz, udah dijawab tadi. Oh, Iya tadi. Udah. Udah, alhamdulillah. Silakan yang lain. Mau bergabung? Agak delay. Di rumah Ustaz. Karena nggak boleh ke masjid. Udah tadi Ustaz, saya udah tanya tadi. Ya, alhamdulillah. Bapak-bapak, Ibu sekalian yang sangat saya cintai, senang sekali saya bisa bertemu dengan para pejuang agama di Amsterdam, di Belanda ini. Mudah-mudahan seluruh keringat Bapak Ibu diganti dengan mutiara-mutiara surga. Ya, mudah-mudahan siapapun yang menyiapkan berbuka diganti dengan makanan surga nanti. Nah, itu doa kita. Sekarang kita akhiri dengan doa, ya, karena saya ini sudah menjelang imsak untuk sahur, menjelang imsak, maka sekarang kita tutup dengan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wahai Allah, berikan rahmat dan pengampunan untuk orang-orang yang sudah mendahului kami, khususnya orang yang pernah membantu kegiatan masjid kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan seluruh apa saja yang pernah dikerjakan, sekecil apapun, jadikan itu pahala yang Engkau lipat gandakan sampai melimpah, seperti orang menghadap Engkau, ya Allah, dengan penuh pahala. Jika siapapun yang wafat meninggal dengan sedikit pahala, lipat gandakanlah, tapi wafat dengan banyak dosa, maka yang dosa itu hapuskanlah semuanya, sehingga mereka ini suci seperti bayi yang baru dilahirkan. Ya Allah, terimalah puasa kami, terimalah sedekah kami, terimalah sholat kami, terimalah bacaan Quran kami, ampunilah kami belum bisa menjalankan ibadah sebaik Rasul-Mu, belum bisa bersedekah seperti sahabat-sahabat Nabi-Mu, belum bisa sujud yang lama seperti sujudnya para Nabi-Mu. Ya Allah, melalui doa yang diamini oleh orang baik-baik ini di Eropa ini, ya Allah, jadikan anak-anak kami besok menjadi ulama besar atau menjadi pengusaha yang sukses dan dermawan, atau anak kami jadikan pemimpin yang hebat, atau jadikan anak kami ini, ya Allah, menjadi ilmuwan kelas dunia, atau jadikan anak-anak kami, ya Allah, menjadi pegiat kemanusiaan, pegiat agama yang membanggakan bagi kami semuanya. Ya Allah, inilah harapan kami. Jadikan pasangan hidup kami pasangan yang terbaik untuk dunia dan akhirat kami. Jadikan seluruh yang mengamini doa ini menjadi orang yang lebih sabar, lebih optimis, menjadi orang yang tidak banyak mengeluh, tetapi yang diucapkan adalah syukur, 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 syukur. Jadikan pertemuan saya dengan orang-orang yang ikuti acara ini bisa kembali di surga bersama Rasulullah SAW. Allahumma hadzal du'a wa alaikal ijabah wa hadzal juhdu wa alaikal taqlan. Wa ya Allah, inilah doa kami, Engkau lah yang mengabulkan kami, inilah pasrah kami, Engkau lah yang menerima kepasrahan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.